untuk bisa menduduki kursi di dalam tenda. Terima kasih. Gubernur Lampung Arinal Junaidi melakukan launching Bazar Rebo dan Pasar Murah di lapangan Sriwijaya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Bazar Rebo ini diselenggarakan pada setiap hari Rabu yang bertujuan untuk mengangkat UKM dan IKM di Provinsi Lampung. Kegiatan ini merupakan salah satu program Gubernur Lampung, diselenggarakan pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Waikanan. Pengadilan tembak selesai karena acara segera dimulai. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebagai Waikanan, maka akan kami persembahkan salah satu tarian suku Lampung, yakni tari Sikung Kemunten di bawah binaan Ibu Hajah. Kali ini tema yang diangkat yakni pemberdayaan industri kecil menengah, IKM, usaha kecil menengah, UKM, dan pasar kreatif. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas segala. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan Bupati Waikanan. Pun yang terhormat, yang kita cintai, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Gubernur Lampung, Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi, selamat datang di bumi kami kagum Pak Gubernur. Kita doakan semoga Pak Gubernur diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban amanah sebagai Gubernur Lampung. Yang Waikanan, Ketua Tim Penggerak PK Kabupaten Waikanan, Ketua IA, hadirin tamu undangan berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama tentu mari sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita masih diberi beribu-ribu kenikmatan, nikmat sehat yang pasti nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersilaturahmi sekaligus Gatot Subroto hari ini sudah bisa melakukan penerbangan walaupun baru dari Palembang, kemudian Waituba, Waikanan, kemudian Bandar Lampung. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur. Hal ini merupakan kekuatan dan peluang yang dapat terus dikembangkan sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Waikanan menurut pola tata guna lainnya sebagian besar merupakan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Selain itu, Kabupaten Waikanan merupakan daerah river basin yang sebagian besar sungainya mengalir dari arah barat yang berbukit menuju ke arah landai. Irigasi yang ada pengelolaannya melalui Balai Wai Besai Mesuji Sekampung meliputi irigasi Wai Umpu dan Wai Besai, serta Balai Besar Wilayah Sumatera 8 serta beberapa sungai besar lainnya. Hal ini sangat potensial dimanfaatkan untuk budaya pertanian, perkebunan, budidaya ikan, dan pariwisata. Sekali lagi terima kasih juga Pak Gubernur. Irigasi alhamdulillah di Baradatu dan Kecamatan Bajik juga sudah dilaksanakan, dan kabarnya tahun depan juga akan dilakukan pembangunan. Terima kasih sekali lagi buat Pak Gubernur. Ekonomi terendah terjadi tahun 2017 sebesar 5,11%. Akan tetapi pada masa pandemi COVID-19 perekonomian Kabupaten Waikanan 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,16%. Hal ini tentu membutuhkan kiat khusus guna memulihkan perekonomian di Waikanan pasca pandemi nantinya. Maka dari itu kami atas nama pemerintah Kabupaten Waikanan menyambut baik atas UMKM masyarakat sekaligus membantu pergerakan perekonomian di Kabupaten Waikanan. Bapak Gubernur yang saya hormati, atas bantuan yang disalurkan melalui pemerintah provinsi, terutama di bidang pertanian, subsektor tanaman.
Kami mengucapkan terima kasih. Agenda kerja utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, khususnya terkait Kartu Petani Berjaya, meningkatkan daya saing komoditas unggulan melalui penerapan teknologi, pengembangan industri hilir, serta perluasan pasar dalam negeri, serta mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM, dan koperasi. 1. Memfasilitasi pelaku IKM-UKM untuk mempromosikan produk yang dihasilkan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas dan permintaan atau pasarnya terus meningkat. 2. Mendorong pelaku IKM-UKM dan kelompok tani untuk meningkatkan kualitas, melakukan diversifikasi dan inovasi produk, serta meningkatkan nilai tambah yang diperoleh. 3. Menggerakkan ekonomi masyarakat melalui bazar atau pasar kreatif, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan perluasan pasar produk. Bapak Gubernur yang kami hormati, dapat kami laporkan juga bahwa acara kunjungan kerja Bapak Gubernur di Kabupaten Waikanan terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, kegiatan bazar, diikuti oleh kurang lebih 65 pelaku IKM-UKM dari Kabupaten Waikanan, yang produknya merupakan produk unggulan daerah atau produk olahan, dengan bahan bakunya dari Kabupaten Waikanan. 2. Kegiatan pasar murah bahan pokok bekerjasama dengan para distributor untuk menyediakan barang dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat di Kabupaten Waikanan dan mengantisipasi meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Ketiga, gerai vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Waikanan dengan target 500 orang. Keempat, penyerahan bantuan dari Bapak Gubernur Lampung kepada para kelompok tani, pelaku IKM-UKM, dan pemerintah Kabupaten Waikanan. Sebagaimana dapat kita lihat di sebelah kanan tenda, beberapa jenis bantuan yang nanti akan diserahkan kepada para penerima. Demikian laporan kami, mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi kemasan produk kepada 5 IKM. Penyerahan gerobak display sebanyak 10 unit secara simbolis. Penyerahan spiner Alor Duku Jaya Kampung Jaya Tinggi, Kecamatan Kasui. Kecamatan Negara Batin. Penyerahan hand traktor Brigade Al-Sintan Kabupaten Waikanan, Tim Jaya Kecamatan Negara Batin. Penyerahan di Victoria. Penyerahan 2.000 ekor ayam untuk 4 kelompok. Penyerahan pupuk NPK 18.000 kg dan pupuk organik sebanyak 15, yakni kepada KTH Jaya Lestari 2. Penyerahan bantuan pengolahan gula tersebut kepada Gapok Tantudas Harapan. Penyerahan 1, 2, 3. Kabupaten Waikanan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh usaha Kabupaten Waikanan, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita
Satuan Narkoba Polres Lampung Utara menggerebek pesta sabu-sabu di kantor DPRD Lampung Utara Minggu sore. Dari 4 pelaku yang berhasil diamankan, Polsek Kedaton berhasil menangkap pelaku jambret yang kerap meresahkan warga Kedaton di Jalan Danau Singkarak Gang Kibang, Kecamatan Kedaton, dan kini pelaku terancam penjara 9 tahun. Boleh ya ditraktir nonton ya? Saya maunya naktir cewek beneran. Ya. Bisa nggak? Ninja Yay. Kalau yang ini bikin kita penasaran. Ada banyak tips dan triks. Plus juga video unik dan info menarik. Ninja Morning, Senin hingga Jumat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di Tegar TV. Lagu-lagu 90-an mengantarkan Anda beraktivitas pagian, dinamis, love story, mancanegara, dan dari negeri kita sendiri. Request dan nikmati 90s Clip setiap Senin hingga Minggu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di Tegar TV. Hadir sejak tahun 1978, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Putri adalah rumah sakit ibu dan anak yang pertama dan berbeda yang ada di kota Bandar Lampung. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Putri didesain untuk memenuhi selera dan memberikan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Putri memiliki tenaga medis dan paramedis yang mumpuni di bidangnya dan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan modern seperti ruang poli kebidanan dan ahli kandungan, ruang poli kebidanan, ruang poli bedah anak, ruang poli gigi, ruang poli dokter spesialis anak, ruang bersalin, ruang neonatus, ruang HCU dan NICU, ruang operasi, ruang konsultasi gizi, ruang laboratorium, ruang radiologi, ruang senam hamil, ruang unit gawat darurat, dan ruang instalasi farmasi. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Putri memiliki lokasi yang sangat strategis berada di tengah pusat kota Bandar Lampung, yakni di Jalan Cokro Aminoto nomor 96 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Putri menjadikan pasien sebagai keluarga sendiri. Dalam sambutannya, Gubernur Rinal menyampaikan bahwa KPB merupakan instrumen kebijakan yang penting dalam memberikan layanan kepada petani, khususnya dalam penyaluran kredit usaha rakyat. Kebal, tapi vaksin itu membuat kita kuat. Jadi kena nggak apa-apa, kena nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan nanti kita harus melakukannya sampai ke 3 kali. Pada umumnya kan sudah sampai ke 2 kali. Berbagai bantuan tersebut yang diberikan diantaranya untuk program pengembangan IKM merupakan bantuan alat pengolahan lada dan keripik untuk IKM, bantuan kemasan untuk 5 IKM, fasilitasi sertifikasi halal untuk 1 IKM, bantuan gerobak display 10 unit, bantuan rombong motor 5 unit, alat pengering minyak dan mesin roasting kopi. Nanti di Jawa ketian sombongnya, baru jadi gubernur udah nggak bisa lagi bahasa Lampung. Nggak, saya tetap orang Waikanan. Bagaimanapun juga nama Waikanan tetap harus saya bawa dan sudah saya buktikan. 9 gubernur berprestasi dari 34 provinsi, 34 gubernur, salah satunya gubernur yang lahir di Waikanan. Tapi nggak balak gawo, hanya lahir di Tanjung Karang dah, dan Jawa putihnya lahir di Tio Layon. Besarnya memang di negara batin, tapi lahirnya memang udah dari awal sudah di sekterius. Seluruh provinsi bahwa ekonomi kita terbaik di Sumatera, pencapaian sampai 5, sekian persen. Karena ketika kita kerjasama dengan berbagai pihak seperti perbankan, pabrik, pupuk, kelompok tani, juga pemerintahan kabupaten kota yang diharapkan menjadi penggerak dan pendorong implementasi kebijakan KPB. Sektor pertanian merupakan sektor
yang penting dan menjangkau sekitar 70% warga masyarakat Provinsi Lampung yang bermata pencarian di sektor pertanian. Iku je masa penghargaan Jo, dia cakap ingat pintu. Nah jadi saya berdua dah sering bercanda sama beliau itu. Nah saya berharap di dalam proses terpilihnya sebagai gubernur tidak ada cara lain, bangkitnya Lampung harus dimulai dari membangun ekonomi kerakyatan, dan disitulah saya memilih bagaimana janji kerja saya bergeraknya di sektor pertanian yang menumbuhkan, mengembangkan ekonomi kerakyatan. Pada posisi itulah saya memutuskan bahwa Kartu Petani Berjaya inilah alatnya. Karena 70% kita punya penduduk 9,1 juta jiwa. 70% masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Karena setiap petani yang mendaftar sebagai anggota KPB otomatis dia mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat tanpa agunan, tanpa jaminan, dan cepat 50 juta per orang. Harus jawab, jangan cuma begini aja. Nah jadi kita harus sekarang ini mau dan ada kemauan, satu, meningkatkan pendapatannya. Yang kedua, ketika ada masalah dia tetap ada pendapatan. Maka kopi itu harus kita seling, harus kita tanam dengan intercropping istilahnya, dengan lada. Lampung juga sebagai penghasil lada kalau tidak salah di daerah Sumpuk, perbatasan sama Lampung Utara. Jadi kopi ditanam lada. Saya minta tolong sama Pak Bupati supaya bangun kerjasama dengan Fakultas Pertanian. APBD kan per petani 30 batang. Selebihnya ternyata dia punya 1 hektar, ternyata dia punya 2 hektar. Selebihnya pendampingannya Fakultas Pertanian. Waikanan ini segera bangkit dari ketertinggalan yang kebetulan saya akan inisiasi, saya akan bantu. Nah kalau kita sudah berbicara masalah usaha, tetapi usaha ini akan berjalan apabila infrastrukturnya yang harus bagus. Nah oleh karena itu saya ingin Kartu Petani Berjaya ini nanti akan ada Smart Village, akan ada Desa Mat. Ini para bupati seluruh provinsi, para kepala desa harus mensukseskan ini yang ditangani oleh BUMDes. Karena Tambangan Umpu ke Seri Rejeki, Jalan Ruas Seri Rejeki ke Pakuan Ratu, Jalan Ruas Pakuan Ratu ke Bumi Harjo, Jalan Ruas Soponyono ke Serupa Indah, Jalan Ruas Serupa Indah ke Tajab. Ini daerah saya ini kayaknya. Jalan Ruas Tajab ke Adijaya, Jalan Ruas Tegal Mukti ke Tajab. Ini rekonstruksinya, tetapi rehabilitasinya Jalan Ruas Gunung Betuah, Gunung Labuan, Jalan Ruas 4 ke Kasui, SP4 ke Kasui, Jalan Ruas SP4 ke Belambangan Umpu, Jalan Ruas Bumi Harjo, SP Waituba, Jalan Ruas Serupa Indah, Pakuan Ratu. Kemudian pembangunan box culvert, pembangunan box culvert Ruas Tegal Mukti Tajab, pembangunan box Tegal Mukti dan Soponyono, kemudian Tegal Mukti. Saya ingin supaya wilayah Waikanan ini lebih cepat, lebih besar bila dibandingkan dengan kabupaten, tapi fungsinya sama. Kabupaten lain kan sudah berfungsi tetapi perlu dilakukan rehabilitasi.
Tapi kalau kita ini belum dibangun sama sekali, makanya ini dipercepat. Di daerah kecamatan Negara Batin, pada bupati yang fungsi irigasi sekarang segera, kalau ada masalah laporkan ke saya akan, karena saya yang pemerintah pusat. Jadi kalau balai itu nggak dengar maunya bupati, wajar karena dia orang pusat. Tapi kalau saya juga orang pusat. Nah, tinggal saya ocehin dengan menteri, dia siul berangkat dia kan. Nah, tapi harus benar gitu, jangan salah. Sini. Kalau masuk ke sini, kalau masuk ke sini kalau di sini UMKM, IKM, katakan dibuka. Turut serta dilaksanakan pasar murah bahan pokok sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintah Provinsi Lampung terhadap masyarakat Kabupaten Waikanan yang berpenghasilan rendah agar mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain itu juga dilaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan target 500 vaksinasi. Dari Kabupaten Waikanan, Hamsyaroni, Tegar TV melaporkan. Iya, baiklah seluruh masyarakat Waikanan, silakan untuk mengunjungi. Pertama ke kabupaten, itu daerah Waikanan, dalam rangka juga menghadiri pasar Rebo, UMKM, IKM. Banyak hal yang menarik karena Silakan kepada seluruh warga Kabupaten Waikanan untuk bisa mengunjungi seluruh bazar yang ada di area. Karena Waikanan ini banyak potensi di bidang perkebunan, ya, tanaman pangan dan peternakan yang kita sudah lihat di pemasaran UMKM. Tapi saya lihat pola pemasarannya yang masih belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itulah pada suatu saat kita akan tidak lanjuti untuk membuat pasar UMKM di provinsi yang juga dari semua kabupaten kota termasuk Waikanan. Dan itulah saya meminta kepada bupati agar mungkin kekhasan Waikanan bisa kopi gitu ya, bisa ikan, dan nanti Pak jadi asosiasi perbankan ini AFR-nya beli aja kan 250 perak harga benih ikan. Nah mungkin 500.000 kan baru 125 juta. Kita lepas kita lepas di Waikanan nanti bersama lagi 2022 kan ada perubahan karena Waikanan sungainya itu multifungsi, jadi untuk transportasi tidak semua jalan tol atau jalan provinsi, jalan kabupaten di pinggir sungai. Bagaimana masyarakat yang ada di sungai kalau dia menggunakan transportasi, itu yang harus kita ciptakan. Yang kedua, Waikanan itu dikenal ikannya dulu. Tapi sekarang saya mulai normalisasi dari tulang bawang supaya agak dalam sampai ke Waikanan nantinya, dengan harapan fungsi ikan yang dalam dia lebih besar. Nah yang ketiga, karena masyarakat Waikanan terutama di pedesaan kan susah atau belum punya wilayah pariwisata desa. Jadi memancing itu wisata yang menguntungkan untuk masyarakat desa. Saya kira itu yang saya akan lakukan, dan bisnis kopinya nanti belum bisa saya ekspos.